Karena rakyat Indonesia tuh baik-baik sama presidennya. Kalau presidennya ada salah-salah dikit kan ada jasanya juga, ya udahlah nggak apa-apa, gak usah diapa-apain. Jadi menurut saya itu bukan untuk melindungi, tapi emang udah nafsu pengen berkuasa. Sudah terlihat kecurangannya, maksa harus satu putaran. Ya udah, 01 sama 03, Ganjar dan Mas Anies ketemu, mundur dari Pilpres. Tapi janjian sama Bang Mardhani dan teman-teman di DPR, pemakzulan jalan. Kalau Ganjar sama Anies dipidana karena mundur dari pemilu yang sudah pasti curang, saya rasa rakyat banyak tepuk tangan. Jadi pahlawan ya. Loh, buat apa berjuang untuk demokrasi yang sebetulnya tidak ada? Gimana tadi? Makasih Pak Gubernur. Iya. Ustadznya dibilangin orang dibilangin gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini kan judulnya bedah buku ya. Iya, bedah buku tuh. Launching dan bedah buku. Launchingnya kan tadi udah sama yang ngarang, yang nulis. Ngarang lagi nulis. Saya mau bedah satu bab yang judulnya ini nih, to the point sama kondisi hari ini. Jokowi semakin tak terkendali. Nah, itu aja deh. Kan karena bedah buku kita pilih aja yang mau kita bahas kan. Ini paling enak soalnya. Jokowi semakin tak terkendali. Ada di baliknya, balik lagi. Iya udah. Moderator jangan pengen tahu, taruh aja. Ini wartawan. Oh iya. Gini, saya 3 minggu yang lalu diundang acaranya M. Hainun Najib tuh, Kenduri Cinta namanya. Terus saya mulai dengan mengajak para peserta yang hadir membayangkan serta mencoba merasakan apa rasanya Jokowi yang 9 tahun berkuasa, Oktober 2024 itu harus selesai. Kan dia mikirin ya, aduh ini kalau SBY punya partai, Ibu Mega punya partai, Pak Gus Dur punya partai, saya nggak punya. Anak 3. Anak 3 nggak punya partai, bagaimana ya? Alhamdulillah yang pertama sudah jadi wali kota, yang kedua suaminya jadi wali kota, yang ketiga mau jadi apa? Gitu kan? Ninggalin cerita di Singapura dan lain-lain gitu. Akhirnya lilik-lilik partai, dapat PSI, panggil kan, Sang, sini Sang. Kamu daripada jualan pisang terus gak gede-gede, gimana kalau jadi ketua partai? Wah, ketua partai apa? Partainya anak muda, tapi bukan PKS kan? Yeah. Bukan. Apaan partainya? PSI. Yang bener aja. Masa saya disuruh jadi ketua, kan belum jadi anggota. Ya udah kamu jadi anggota dulu, terus jadi ketua. Jadilah dia ketua kan, beres. Apalagi nih ya. Tadinya saya pengen, dia udah ngincer Ganjar Pranowo tuh.
Kan itu ceritanya gitu ya, Ganjar Pranowo. Bahkan ada isu Ganjar Anies. Waktu itu ada tuh, Anies Ganjar, gagal, nggak jadi. Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo, nggak jadi juga. Akhirnya dia mengharapkan Ganjar, tapi Ganjarnya tetap setia ke Ibu Mega. Ini bagusnya Ganjar, setia ke Ibu Mega. Wah, tinggal satu nih, tapi ini orang saya kalahin udah 2 kali. Tapi ya udah deh, panggil kan. Prabowo, ya gimana Presiden? Kamu mau maju lagi? Mau. Sehat nggak? Sehat. Apa buktinya sehat? Tuh. Sehat kan? Oh iya juga deh, sehat. Pasangan sama anak saya ya. Siapa Presiden? Gibran. Wah. Serius Presiden? Serius. Ah, masa gitu Presiden? Belakangnya Erick Thohir lagi nguping kali itu, jadi nggak nih? Iya. Ini repot nih timnas kita ya. Sejak Erick Thohir nggak jadi cawapres, kalah mulu. Kemarin untung menang tuh sekali lawan Vietnam. Mudah-mudahan dia bisa di cawapres lagi deh ntar, supaya timnas kita menang lagi. Nah, terus saja. Pokoknya kita harus menang nih, Prabowo Ganjar. 1 putaran. Tapi kan ini Presiden kan punya semuanya ya, dikumpulin informasi. Wah, ternyata berat lawan Anies, lawan Ganjar ini. Belum bisa 1 putaran. Dia panggil Prabowo kan. Panggil lagi, yang fotonya disebar tuh yang dia lagi makan malam tuh. Ini ya, maaf ya Pak Jokowi, ini imajiner saya nih. Wah, lu gimana sih? Ini gak bisa 1 putaran padahal semuanya udah gue kasih. Wah, Prabowo kan sebagai yang lebih tua kan, ya jangan gitu Pak Jokowi. Pak Jokowi juga gak turun ke lapangan sih. Saya mah sudah all out. Erlangga tuh yang gak all out, Golkar. Pak Jokowi kan, oh gitu. Oh yaudah, telepon Pak Pratik kan. Pratik panggil Erlangga. Nah, makan dia lagi sama Erlangga, diomelin lagi Erlangga. Lu gimana sih? Gue gak bisa 1 putaran nih. Wah, Pak Jokowi jangan begitu. Pak Jokowi kan gak turun ke lapangan. Saya sih sudah all out. Tuh Julhas tuh yang gak all out. Wah, dipanggil lagi Julhas. Ini 3-3 dipanggil. Begitu kata Julhas, saya sih udah. AHY tuh yang enggak. Masang poster anak bapak aja gak mau gitu kan. Wah, begitu ada AHY, Pak Jokowi inget bapaknya kan. Wah, ntar dulu dah. Jadi AHY gak diajak makan malam. Tapi dengan semuanya ini kan sudah tersebar kabar bahwa kalau tidak 1 putaran, 02 ini kalah kan. Maka dia berikan semuanya untuk 1 putaran. Tapi dari berbagai hasil survei, ini harus 2 putaran. Walaupun saya yakin sampai hari ini, saya tuh gak punya alasan, gak dapet alasan buat Pak Jokowi untuk tidak memaksakan 1 putaran. Gitu tuh Bang Edi. Jadi saya tuh kepikiran apalagi yang dia mau lakukan ya. Dia pasti nggak maksain 1 putaran nih. Sempat saya lontarkan nih mungkin Presiden bisa cuti untuk kampanye Prabowo Gibran. Kemarin dia ngomong. Walaupun dia nggak ngomong saya akan kampanye, dia ngomong gitu loh. Dia cuma bilang Presiden boleh berkampanye, Presiden boleh berpihak. Tapi kan ngomongnya kalau kata Koni tuh, Mbak Koni pengamat militer, kenapa ngomongnya di depan pasukan? Jadi kan seolah-olah seperti instruksi. Tapi gini menurut saya, mestinya sih 01 terutama ya, lebih semangat menghadapi Pak Jokowi dengan terang-terangan seperti ini. Kan Prabowo Gibran ini elektabilitasnya, Prabowonya mungkin sedikit nyumbang, tapi Gibran gak ada sumbangan elektabilitasnya, ini murni bapaknya ini. Jadi murni Jokowi, karena Jokowi itu jauh lebih lincah ketimbang Prabowo Gibran. Ada yang mau ngetes, lebih lincah mana Prabowo sama Jokowi? Pak Jokowi itu lebih lincah. Iya, lebih sering muter gitu kan. Yang kampanye kan Pak Jokowi itu muter-muter. Terus ada isu kecurangan.
Tadi saya bilang sama Ustadz Mardani, saya bilang juga sama Mas Edi, kalau memang sudah masif kecurangannya, sudah terlihat kecurangannya, maksa harus satu putaran, ya udah 01 sama 03 Ganjar dan Mas Anies ketemu, mundur dari Pilpres. Pidana dong. Mundur dari Pilpres. Pidana, Bos. Hah? Pidana. Tunggu sebentar. Oh gitu ya. Mundur dari Pilpres, tapi janjian sama Bang Mardani dan teman-teman di DPR, pemakzulan jalan secara sah kan, itu dari DPR ya. Pemakzulan jalan, dimakzulkan Pak Jokowi yang mimpin Pak Ma'ruf negara ini sebagai wakil presiden untuk ada pemilu lagi yang lebih bersih. Kalau Ganjar sama Anies dipidana karena mundur dari pemilu yang sudah pasti curang, saya rasa rakyat banyak tepuk tangan. Jadi pahlawan ya. Loh, buat apa berjuang untuk demokrasi yang sebetulnya tidak ada? Jadi menurut saya gitu aja. Walaupun ini kembali lagi ke bedah buku ya, memang Pak Jokowi itu memang sudah tidak terkendali. Kalau menurut saya, kan saya ditanya ya, apa Pak Jokowi itu mau melindungi apa dengan memaksakan anaknya maju, kemudian seolah-olah dia ingin berkuasa terus-terusan, mengkhianati Ibu Mega. Menurut saya nggak ada yang dia lindungi, karena rakyat Indonesia tuh baik-baik sama presidennya. Kalau presidennya ada salah-salah dikit kan ada jasanya juga, ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah diapa-apain. Jadi menurut saya itu bukan untuk melindungi, tapi emang udah nafsu pengen berkuasa. Berkuasa terus-terusan. Ngeri. Lah, Kasih tepuk ya tangan dulu, tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, tapi kan ceritanya gitu. Perpanjangan nggak dikasih, 3 periode nggak dikasih. Ini melalui anaknya kan. Nah sekarang apakah kemudian nanti misalnya Prabowo misalnya nih, ini amit-amit ya, kalau misalnya lah iya kan, kalau misalnya menang gitu, kalau misalnya menang, itu kira-kira yang jadi presiden tuh Prabowo apa Gibran tuh? Prabowo lah. Hah? Prabowo lah. Ya. Tapi kata, 2 menit. Kata Pak Edi kan Prabowo ya. Jadi teman-teman kalau membahas buku ini, saya rasa nanti banyak banget hal yang baik di buku itu. Tapi saya juga dalam melontarkan mundur itu, 01 dan 03 mundur, itu pengen ngajak untuk berpikir yang agak kreatif aja, daripada marah-marah terus ya. Soalnya kan gini ya, kecurangan apa yang bisa diterima oleh MK untuk menggagalkan bila memang 02 menangnya curang? Saya sih nggak yakin MK berani menggagalkan hasil pemilu gitu. Nah, tapi boleh nggak kita optimis ada perubahan? Boleh dan harus. Masih ada tontonan-tontonan yang bisa membuat rakyat berpikir kesekian kali untuk tidak memberikan suara. Kalau ditanya ke saya bagaimana ujungnya, itu 01, 02, 03 kan memang 02-nya masih unggul. Kalau tebakan saya, atau bukan tebakan, kalau memang angka Kompas betul 39%, maka ada kesempatan buat Amin untuk meningkatkan elektabilitas dan buat 03 meningkatkan elektabilitas. Berandai-andai. Ini kan ada Ustadz Mardani sekalian. Kalau Amin menang, apakah PDI Perjuangan akan bergabung dengan Amin? Kalau saya mah ya nggak apa-apa, kita terima aja. Apakah PKS bisa nerima PDI Perjuangan? Masa tampang kayak Ustadz Mardani nggak bisa terima orang ya? Saya yakin mah bisa-bisa aja. Terus kenapa PKS dan PDI Perjuangan nggak bisa bergabung? Saya rasa mah bisa, karena lawannya sama, ya kan? Lawannya menghalangi kekuasaan di Indonesia terus-menerus ada. Jadi apakah bisa dikalahkan? Bisa. Saya sih yakin Pak Jokowi dengan Mas Anies tuh ada rasa penasarannya. Penasaran dikalahin di Pilkada Jakarta kan? Selama ini kan dia nggak pernah kalah tuh.
dikalahin di Pilkada Jakarta, jadi ada rasa penasarannya nih. Masa saya kalah lagi sama Anies Baswedan? Makanya dia semangat tuh. Jadi kita semua tuh asik juga sebetulnya diincar sama Jokowi ya. Kalau di ruangan ini kan kalau diincar sama Pak Jokowi, yang paling aman Pak Mardhani, imunitas. Makanya kan saya dari awal ngaku jadi temennya Pak Mardhani supaya ketularan imun. Jadi gitu kira-kira teman-teman. Kalau pertanyaan besarnya adalah berbahayakah bagi oligarki? Oligarki ini menurut saya kasihan ya kehidupannya tuh, perusahaan-perusahaan besar itu, pengusaha-pengusaha kaya itu. Dia udah nyumbang ke pemerintahan sekarang, udah menyumbang ke penguasa, tapi tetap dikejar-kejar sama pajak gitu ya. Terus kita musuhin gitu. Jadi menurut saya Mas Anies tuh bisa diajak ngomong kali ya. Oligarki yang kanan gitu, oligarki positif lah. Mudah-mudahan sih bisa menilai Anies Baswedan adalah sosok rekonsiliatif, tokoh rekonsiliasi, tokoh pembaru dan simbol baru buat Indonesia. Mudah-mudahan ya. Saya titip usulan ke Pak Capres ya, Ustadz Mardhani. Jadi menurut saya kekurangannya Mas Anies itu adalah datang ke rakyat. Dia selama ini meminta rakyat datang ke dia. Desak Anies, terus acara-acara itu kan dia mau ngumpulin rakyat, dia datang ke situ. Tapi kan rakyat pada dasarnya dia datang ke Anies kan, pengen lihat Anies. Nah caranya Pak Jokowi itu yang paling ampuh menurut saya, dia datangin rakyat. Mau cuma 3 biji sih, yang penting viral kan, dia ngedatengin rakyat. Jadi menurut saya di sisa waktu ini alangkah baiknya juga Mas Anies datang ke rakyat gitu. Kalau live TikTok kan dia juga pengen rakyat datang ke dia. Nanti datang ke rakyat 1-2 orang, 3, 4, 5 gitu. 6, 7, 8 banyak lah kira-kira gitu kan. Itu pasti lebih pembekas tuh. Mudah-mudahan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus yang meriah buat Henry Satrio.